Halo, kembali lagi di channel YouTube Millennial Citizenship. Dalam tayangan kali ini akan dibahas materi mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tayangan kali ini terdapat beberapa poin bahasan. Poin bahasan yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara. Poin yang kedua adalah tujuan, fungsi, dan posisi dari wawasan Nusantara. Poin yang ketiga adalah konsep dari wawasan Nusantara. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Untuk memahami lebih mudah materi ini, maka kita artikan kata dasarnya terlebih dahulu. Pertama adalah kata wawasan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini merupakan perwujudan dari kata wawasan. Gambar ini menunjukkan kegiatan seorang pria yang sedang melihat melalui sebuah teropong. Nah, dari penggambaran ini kita bisa mengetahui bahwa wawasan dapat berarti cara pandang atau cara melihat. Sementara dari segi bahasa atau etimologis, wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Kemudian, coba perhatikan gambar berikutnya. Sebagai orang Indonesia, kalian semestinya dapat langsung memahami bahwa gambar tersebut adalah gugusan pulau-pulau yang meliputi wilayah Indonesia. Gambar ini merupakan perwujudan dari kata Nusantara. Secara etimologis, Nusantara terdiri dari kata nusa yang berarti pulau, pulau, atau kepulauan, dan kata antara yang artinya menunjukkan letak antara beberapa unsur. Sehingga Nusantara dapat diartikan sebagai pulau-pulau di antara pulau. Kata Nusantara sudah tercatat sejak era Kerajaan Majapahit. Modern ini, Nusantara digunakan sebagai nama lain dari Indonesia. Secara sederhana, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri bangsa dan lingkungannya. Setelah mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara, kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan, fungsi, dan posisi wawasan Nusantara. Pembahasan kali ini mengenai tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Perlu diingatkan kembali bahwa pada dasarnya tujuan negara Republik Indonesia sudah tercantum dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan berikutnya, yaitu fungsi wawasan Nusantara. Lihatlah, gambar ini adalah gambar dari lampu lalu lintas. Ya, gambar ini dapat menunjukkan fungsi daripada wawasan Nusantara, yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi pemerintah maupun rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya, posisi wawasan Nusantara. Posisi atau kedudukan wawasan Nusantara dapat dijadikan sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Hal ini berarti dalam menyelenggarakan kehidupan nasional diperlukan konsep wawasan Nusantara pada tiap-tiap individu warga negaranya, guna terciptanya masyarakat yang aman, nyaman, dan juga tertib.
Yang menjadi landasan utamanya adalah asas-asas wawasan Nusantara. Berikut diantaranya yaitu solidaritas, kejujuran, keadilan, kerjasama, dan kesetiaan. Poin pembahasan yang ketiga. Ini adalah pembahasan yang terakhir dalam tayangan video ini, yaitu mengenai konsep wawasan Nusantara. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa istilah untuk memahami konsep wawasan Nusantara. Istilah yang utama adalah Astagatra. Jika kalian baru mendengar kata ini, saya memakluminya. Secara etimologis, Astagatra terdiri dari dua kata, yaitu asta dan juga gatra. Asta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 8, sementara gatra diartikan sebagai sudut pandang. Sehingga jika kedua kata ini digabungkan menjadi astagatra, dapat diartikan sebagai 8 sudut pandang. Berikut adalah acuan dari ke-8 sudut pandang tersebut untuk memahami konsep wawasan Nusantara. Sudut pandang yang pertama adalah melalui ideologi. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu melalui serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan juga doktrin. Acuan kedua adalah geografis. Acuan ini meliputi tata letak wilayah kepulauan Indonesia. Strategisnya, Indonesia berada di antara dua benua dan juga dua samudera, serta dilintasi oleh garis khatulistiwa yang dapat menjadi keuntungan untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Sudut pandang yang ketiga dapat dilakukan melalui politik. Politik bisa diartikan sebagai kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan juga kekuasaan. Bangsa Indonesia sejauh ini telah berupaya untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik dengan mencari keseimbangan dan keserasian antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masukan yang berasal dari masyarakat. Semuanya ini berlandaskan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Acuan yang keempat adalah sumber daya alam. Hal ini meliputi segala kekayaan yang terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, bahkan di dalam bumi yang berada di wilayah Indonesia. Itu merupakan bagian dari sumber daya alam milik Indonesia. Sudut pandang yang kelima adalah bidang ekonomi. Meliputi seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga segala bentuk kegiatan ekonomi apapun, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sudut pandang yang keenam adalah bidang sosial budaya. Meliputi pengembangan kegiatan sosial budaya, di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Acuan atau sudut pandang yang ketujuh adalah penduduk. Dalam hal ini meliputi jumlah penduduk, angka kelahiran, kualitas penduduk, dan lain sebagainya. Sudut pandang yang terakhir adalah bidang pertahanan dan juga keamanan. Hal ini menjadi bukti di mana keberadaan Indonesia akan tetap ada jika pertahanan dan keamanannya mampu dijaga oleh segenap rakyat Indonesia atau melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kelompok yang pertama terdiri dari geografis, sumber daya alam, dan juga penduduk. Tiga golongan ini dapat diartikan sebagai trigatra atau kelompok alamiah. Kelompok berikutnya yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan kita namakan sebagai pancagatra atau kelompok sosial.
Hubungan antara Trigatra atau acuan yang berdasarkan secara alamiah adanya dengan Pancagatra atau acuan yang berasal dari kegiatan sosial manusia di negara itu akan sangat saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk 8 unsur yang biasanya kita kenal dengan Astagatra. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan sebagai warga negara Indonesia, negara Indonesia seharusnya dibangun dari karakter bangsanya sendiri. Untuk itu, mari kita perkuat wawasan Nusantara kita. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian di lingkungan keluarga, hingga di lingkungan masyarakat. Indonesia dapat maju, dia dapat bergerak dengan sendirinya, kecuali dengan pergerakan yang kita bangun dari sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada komentar, kritik, dan saran, silahkan tuliskan di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.